Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi pada siang ini seperti biasa kita berjumpa lagi di saya namakan di program saya ini adalah Juice Corner. Ya, Juice Corner itu join us in creative and excitement. Jadi kita akan mengundang beberapa kawan-kawan atau mungkin semuanya saya pasti, tapi saya nggak kenal semuanya ya, yang puluhan itu ya, yang punya program-program yang luar biasa dari Angkatan Guru Penggerak Angkatan 4 Palembang. Kalau misalnya nanti kawan-kawan mau untuk sharing di program saya, nanti boleh menghubungi saya di sini ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali kalau misalnya nanti dilihat banyak orang, saya kira nanti akan bisa dibawa ke sekolahnya masing-masing, yang mungkin yang cocok dengan sekolahnya atau mungkin dengan sumber daya yang ada di sekolah kita, saya kira bisa di ATM ya, amati tiru dan modifikasi. Sebelumnya kita sudah ngobrol juga sama SMA N18 juga, kemarin juga sama SMP N10. 40. Nanti ada kawan-kawan lagi semuanya yang mungkin bisa sharing, karena memang gini Pak Dian, sayang sekali kalau misalnya nanti kalau kita lulus terus kita nggak meninggalkan apa ya, sebuah kenang-kenangan cerita yang bisa menginspirasi banyak orang ya. Kalau kita disuruh nulis pasti juga membutuhkan banyak waktu untuk menulis, menerbitkan dan sebagainya, tetapi kalau misalnya seperti ini mungkin lebih alamiah, kita lebih free untuk sharing dan sebagainya. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, pada Pak Dian. Jadi kita pernah bertemu berapa kali Pak Dian di Lokakarya? 2 kali kalau nggak salah di Loka. 2 kali ya. 2 kali. Tapi kayaknya pemutarannya nggak ini ya, nggak rata ya. Jadi saya pernah bertemu dengan beberapa kelompok, mungkin 4 kali sampai ada yang 3 kali. Nah itulah masalahnya, dan kontaknya kadang kita nggak ini ya, kita nggak nyimpan semua. Terus ilmu-ilmunya juga kadang kalau kita bertemu dalam satu ruangan kita tahu ya sharingnya programnya apa. Jadi itulah manfaatnya kita kalau misalnya Lokakarya, tapi sayangnya nggak semuanya kita bertemu. Baik, hari ini kawan-kawan semua kita akan sharing sama Pak Dian. Saya kira Pak Dian juga tidak kalah seru ya, punya program di sekolahnya. Nanti juga bisa di ATM buat kita kalau misalnya cocok, luar biasa, dan saya kira ini juga tidak kalah luar biasa juga. Baik, silakan perkenalkan dulu Pak Dian, dari sekolah mana? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Andres, guru seni budaya dari SMP PGRI 1 Palembang. Oke. Guru penggerak angkatan 4. Ya, calon guru penggerak angkatan 4 bersama Pak Le. Oke, Pak Dian. Kalau saya sendiri Pak Dian, kalau gabung di guru penggerak ini ada sesuatu yang berbeda ya. Kalau kita rasakan, paling tidak dengan ilmu-ilmu yang kita terima, paling tidak pada waktu pertama kali kita masuk, kita disuguhin materi tentang misalnya pemahaman guru itu adalah bagaikan padi, dan itu menggerakkan kita untuk berbuat lebih. Dan yang paling saya kenang itu adalah bagaimana program guru penggerak ini bisa berdampak sama siswa dan juga berdampak sama guru lain. Kalau menurut Pak Dian gimana, apa yang dirasakan? Karena memang kita sebentar lagi kan istilahnya mau wisuda ya. Iya. Kalau ada perubahan saya rasakan, kalau yang menurut saya rasakan, saya yang pertama sangat-sangat berterima kasih dengan adanya program ini, program guru penggerak ini. Karena sedikit banyaknya kita pasti akan mendapatkan ilmu, walau baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita mengikuti pelatihan, kita mengerjakan tugas LMS dan sebagainya. Ini menjadi bekal yang sangat berguna untuk kita di masa depan. Mungkin kita nanti untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini menurut saya 4 komponen yang sangat kita
kita harus miliki sebagai seorang pemimpin atau calon pemimpin, yaitu yang pertama kita menggerakkan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua kita manajemen untuk murid. Hal dua itu sangat ya yang wajib untuk sementara ini dimiliki oleh guru penggerak. Kalau manajemen sekolah, kalau untuk manajemen organisasi itu sudah levelnya kepada ranah kepala sekolah. Menurut saya seperti itu Pak Li. Ya benar sekali sih. Saya setuju sekali dengan bagaimana menggerakkan diri kita ya. Sebelum kita menggerakkan orang lain, paling tidak kita tergerak sendiri lah ya, bergerak dan menggerakkan. Itu sangat penting sekali dan saya sangat setuju sekali bahwa ada konsep seperti ini. Kemarin saya mengikuti motivasi itu, ada pengertian orang gila. Ya, orang gila itu adalah mengharapkan orang lain berubah, tetapi kita sendiri belum berubah. Ya, jadi orang lain harus berubah deh, sekolah harus berubah deh, tapi kita sendiri tidak berubah gitu ya. Jadi saya konsep namanya misalnya be a model, atau mungkin bagaimana kita membuat contoh dulu deh untuk berubah, dan kita akan mengharapkan orang lain untuk berubah. Baik Pak Dian, ada program yang bagus gak di sekolah yang kemarin, yang mungkin cerita dong? Mungkin cerita-cerita tentang apa program yang sudah diterapkan ya? Iya, boleh. Program yang sudah terjalan di sekolah, yang pertama adalah melatih kedisiplinan murid dan guru, ataupun kita sebagai tenaga pengajar. Yang pertama, kepala sekolah menerapkan ya adanya jam ke 0 Pak Li. Oh, jam ke 0. Adanya jam ke 0. Luar biasa. Ada yang unik ya? Apa uniknya jam ke 0? Uniknya di sini kami harus berada di sekolah sudah pukul 6.15 atau 6.10 sudah bisa menyambut siswa. Oh, semuanya ya? Semuanya sudah harus menyambut siswa datang ke sekolah. Jadi setelah jam ke 0 itu kami membacakan surat-surat pendek secara bersama seluruh kelas. Itu unik menurut saya. Jadi melatih kedisiplinan siswa dan juga Bapak Ibu guru pastinya. Nah, program kedua yang pernah sharing sama Pak Li kemarin, yaitu Lisa kalau nggak salah. Lihat sampah ambil. Ingetin lagi dong apa itu Lisa? Ya, Lisa itu adalah lihat sampah ambil dan kita buang pada tempatnya. Jadi kita tanamkan kepada diri siswa, jika mereka memakan, minum, tidak membuang sampah pada tempatnya. Harus membuang sampah pada tempatnya. Maksudnya seperti itu. Ada rewardnya nggak? Misalnya kalau ketahuan deh, nanti mau diapain? Kalau nggak ketahuan gimana gitu? Nah, di sini yang mungkin harus ada tindak lanjut. Karena sebelum-sebelumnya sudah sharing sama Pak Li kan. Harus ada reward kayak apa. Ini belum sempat sampai kita adakan event gitu. Baru mau dialokasikan ke OSIS. Misalnya kita cari misalnya reward semacam misalnya teacher awards kan, atau mungkin siswa yang dia berprestasi dan sebagainya. Belum ada paling. Baik, ternyata memang sampah ini kebanyakan kita temukan dari program kawan-kawan ya, karena memang keprihatinan kita, keadaan mungkin kalau secara global mungkin ya kita memperhatikan masalah sampah dan juga mental kita. Kalau misalnya nanti kita bisa lihat deh, kalau misalnya kita jalan-jalan itu naik motor di tengah, itu kadang orang buang sampah sembarangan di tengah jalan, dikeluarkan dengan mobil ya. Jadi mental ini juga tidak menjarah sama orang-orang yang berkemampuan di bawah rata-rata, misalnya ekonominya ya, tapi orang-orang yang dirasa sudah ekonominya udah bagus juga mentalnya juga kurang masalah sampah. Jadi sebetulnya sebelumnya kita juga sudah ngobrol tentang hal itu, dan kemarin juga kebetulan saya pernah ngobrol juga sama Pak Okta kemarin juga masalah sampah juga. Dia punya program yang kemarin yang Sawama itu. Bagus juga Pak Dian kalau misalnya nanti bisa diterapkan di ini ya. Apakah di sana juga ada yang namanya recycling atau mungkin daur ulang, membuat prakarya gitu ya. Pak Dian kan sekolah seni ya, guru seni ya. Guru seni. Ada nggak prakarya dari bahan-bahan sampah daur ulang? Dari prakarya kami daur ulang tidak Pak, karena sistem di sini kan sampah sudah dikoordinir sama petugasnya, karena kami satu wadah sama universitas dan SMA, jadi sudah dimasuk dalam tabung dan juga sudah dibuang pada baknya, dan baknya sudah diambil oleh petugasnya di daur ulang, tapi bukan kita yang sudah dari dulu. Istilah kalau bank sampah itu nggak ada ya program OSIS ya? Iya. Sudah ada
sudah ada sampahnya, sudah Atau dibuang mungkin sama ada ke ini TPS. nggak? Kalau misalnya ada program lain yang dari OSIS, siapa pembina OSISnya? Pembina OSIS, saya wakil pembina OSIS, Pak. Ada juga ya. Oh, Pak Dian juga pembina OSIS ya? Ya, wakil pembina OSISnya, Pak. Oh, oke oke oke, good. Ada program bagus gak ya mungkin yang bisa dikolaborasikan? Kemarin kebetulan juga Pak Okta itu dia pembina OSIS ya, pembina OSIS dia juga Iya, apa saya kemarin mendengar itu cerita. dia juga kerja sama guru-guru lain gitu. Kalau Ada program program OSIS tentang saya, lingkungan enggak Pak Dian? kalau tentang lingkungan ya sama kayak sekolah, ya itulah Lisa dan juga jam ke nol. Tapi kalau program saya lebih kepada mata pelajaran, Pak. Kalau ke saya, Mm-mm. kalau Mm-mm. programnya saya. Membuat media pembelajaran. Iya, kalau saya lebih ke mata pelajaran, kan saya seni budaya nih, Pak. Jadi Mm. saya adakan kayak semacam eh, kok ekstrakurikuler kayak gitu kan, kok ekstrakurikuler. Mm. Jadi mereka mendapatkan jam tambahan gitu. Misalkan di waktu istirahat, saya membuat namanya itu KAS PSP. KAS PSP itu adalah KP Asik Siswa PGRI Palembang. Nah, bisa KAS cerita dong PSP. gimana itu? Nah, KAS PSP ini KP Asik Siswa PGRI 1 Palembang ini setiap mereka istirahat, saya ajak yang sudah ikut ekskul band sama saya untuk mengisi acara atau mengisi jika ada adik-adiknya kelas 7, kelas 8 yang mau bernyanyi bersama, mengeluarkan minat dan bakat mereka. Mm. Jadi sambil mereka makan, minum, santai gitu, mereka dihibur dengan kayak ya musik-musik kafe gitu kan, melatih mental Mm. mereka untuk tampil nanti jika ada event atau ada kegiatan di luar atau untuk memeriahkan acara sekolah seperti itu yang sekarang saya terapkan untuk melatih mental pada diri Oh, siswa. itu modelnya mendaftar atau otomatis tuh gimana? Kalau yang pengisi acara di KP itu sudah di acara KP ini sudah ikut ekskul band pengisinya. Hmm. Tapi kalau yang bernyanyi boleh dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu. Itu ya. Kalau program OSIS ada nggak misalnya program kolaborasi dengan sekolah lain atau mungkin inisiatif dari program tahunan dari OSIS yang mungkin berdampak sama lingkungan sekitar dan orang sekitar sekolah ada nggak? Ada sih dulu sebelum zamannya COVID kami bekerja sama dinas kesehatan. Jadi Ah, pernah membersihkan ya gorong-gorong sekolah dan juga lingkungan masyarakat sekitar di jembatan di ini Pak, di jembatan di dekat Pelaju ini, sekitar hmm. Pelaju. Jadi seluruh siswa kami ajak hari hari olahraga gitu kan, sekaligus membersihkan pembaktian gitu, membersihkan ya kayak gorong-gorong, ada hari bersih lah. Tapi itu enggak setiap ini, mungkin ada kerjasama saja dengan dinas kesehatan atau dinas lingkungan. Kalau sekarang belum berjalan lagi ya. Sekarang belum Pak, sekarang belum. Kalau rencana Pak Dian ini kan mau kita istilahnya mau selesai nih ya Ya, untuk guru penggerak. Kira-kira ada nggak sih program yang mau diadain di sekolah atau mungkin nextnya mau ngapain sih kita nih gitu? ya benar sekali. Ini sama kayak tugas kita. Nextnya apa nih? Setelah kita lulus, program apa sih yang bakal kita terapkan selanjutnya? Kalau saya lebih kayak ini Pak, lebih mengutamakan ke media pembelajaran sepertinya. Hmm, media Lebih pembelajaran mengutamakan yang ini apa? Berbasis apa? ya bisa berbasis IT, teknologi, mendesain dan sebagainya yang akan saya terapkan kepada siswa karena itu sudah ada dan sudah saya miliki sejak dulu. Ya saya Mungkin kira misalkan gini Pak Dian. Pak Dian tuh kan punya basic ini ya kamera, iya, plus benar juga sekali. desain video ya kan? Iya, benar Dan itu sekali. bagus sekali diterapkan untuk apa ya membangun skill untuk OSIS ya. Iya, benar sekali, Pak. Iya, jadi seperti misi saya ini, ya seperti yang mau saya terapkan. Saya tuh mungkin nggak selihai Pak Dian masalah kamera ya. Ah, enggak lah, Saya Pak. otodidak, Sama-sama. ya ini otodidak ya. Jadi kita ada tim yang khusus nanti. Memang ini kan baru memang sekolah penggerak ya SMP ya. Nanti ada pemilihan OSIS dan juga nanti juga kita akan mengadakan program yang namanya apa ya istilahnya kalau sekarang itu ya mudah-mudahan teknologi itulah ya Udah podcast mau ya kan datang terus nanti podcast, membuat iya video podcast. pembelajaran terus mereka membuat Iya, proyek dan benar. sebagainya dan itu Benar. sangat bagus sekali untuk pengembangan mereka kalau toh mereka pun
misalnya ada yang nggak kuliah ya kan, ternyata lulusan dari sekolah tersebut sudah diajari masalah kameramen dan juga teknologi, saya kira itu jadi bekal yang bagus sekali gitu Pak Dian. Pernah diterapin nggak di sekolah? Kalau di sekolah masih saya yang pegang Pak. Tapi ketika memakai kamera DSLR ya ada beberapa siswa yang saya kasih dia pegang alat saya. Nah Jadi mungkin alatnya dari Pak Dian sendiri atau dari sekolah? ya alatnya masih pribadi dari sekolah belum ada. Oh, itu Ada pahalanya sih banyak Pak Dian. waduh. Ya, jadi kadang begini ya, Ini, kita tuh banyak ide, banyak ini, tapi ada beberapa memang sarana prasarana yang tidak mendukung ya. Jadi kadang iya. memang makanya di materi guru penggerak mungkin dikasih bekal Apa sih? antara bagaimana apa memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada deh, gitu ya. Jadi Iya, kita membuat misi. Kalau kita punya misi yang muluk-muluk, tapi ternyata iya. sarana Ternyata prasarana kurang, ya kita mungkin nggak bisa nggak bergerak. bisa. Itu bukan berarti kita tidak bisa berpikir kembali yang cocok gitu. Katanya mau buat workshop apa Pak Dian? Oh, di sini saya ingin mengadakan workshop kurikulum Merdeka, Pak. Oke. Kurikulum Merdeka bersama Sekolah penggerak juga ya? Eh, belum, Pak. Untuk Belum ya? sekolah penggerak belum. Tahun depan, insya Allah. Jadi mau ngadain Depan. kurikulum merdeka untuk guru-guru di situ? Iya. Untuk guru-guru sini. Ada berapa guru Narasum penggerak dari sekolah Pak Dian? Angkatan 4. baru saya sendiri, Pak. Oh, baru ini. Jadi kemarin kolaborasi sama kawan atau gimana? Yang mana? Yang ini, yang workshopnya ini. Oh, workshopnya ini saya berkolaborasi bersama Ibu Jun, pembimbing saya sendiri, pendamping. Oke. Pengajar praktik ya. Ya, pengajar praktik saya, Ibu Juniarti Manalo. Beliau ini nanti yang ngasih materi? Iya, beliau ini nanti yang akan ngasih materi. Oke, yang nanti yang ngasih materi adalah guru-gurunya ya. Iya, benar sekali, Pak. Itu saya kira hal yang Berkolaborasi. paling update ya, paling update materinya guru penggerak atau mungkin kurikulum merdeka ya. Tapi kebetulan benar. kalau di sekolah saya itu saya dari SD, SMP-nya memang satu gedung gitu ya. Jadi kita efeknya kena semua. Ya kadang guru SD ngajar guru SMP dan kalau misalnya ada program dari guru penggerak itu udah meluber ke otomatis ke guru-guru yang lain. Misi-misinya saya pun juga bantu juga di guru penggerak di SMP ya. Jadi ilmunya banyak juga kita serap. Jadi memang sekarang itu memang modelnya benar sekali kita kolaborasi dari kawan-kawan kita ada manfaat ke guru penggerak. Saya kira relasinya makin banyak, terus kita juga makin banyak referensi. Terus rencananya habis workshop gimana? Rencananya kalau sudah habis workshop ya menerapkan kepada siswa, berdampak nggak, berubah nggak dari sini ke depan cara paradigma guru untuk mengajar, media pembelajaran apa yang diterapkan. Jadi mungkin selama ini siswa ada yang menonton, ada yang ibu itu kayak ini, bapak itu kayak ini. Tapi kita ubah mindset yang selama ini cara mengajar yang monoton seperti itu, Pak. Kita buat mereka tuh siswa ceria. Apalagi kita swasta ini loh, Pak. Kita swasta kan menuntut ibaratnya siswa mendapatkan fasilitas yang semaksimal mungkin. Seperti itu. Oke. Sekarang siswanya berapa? Banyak ya? Ada 270-an, 275. Itu tantangan memang untuk sekolah swasta. Saya juga swasta juga. Tantangannya memang harus berinovasi. Iya, berinovasi, Pak. Kita harus membuat ide-ide yang baru dan kreativitas untuk menumbuh kembangkan aset yang ada di sekolah dan bisa dilihat oleh dunia di sekitar lingkungan sekolah. Nah, benar juga. Karena memang kalau kita gak berinovasi, gak kreatif, gak punya ide baru, saya kira lambat laun juga orang meninggalkan kita. Ya, jadi meninggalkan kita dan akhirnya kita nggak bisa berkembang seperti itu. Tapi guru-guru yang lain gimana untuk sambutan dari guru penggerak? Kemarin ada yang sempat daftar nggak? Kemarin ada sempat daftar, Pak. Namun berbarengan sama mereka mendaftar PPG. Ada dua guru. Ada dua guru kemarin mendaftar guru penggerak angkatan 7. Namun kedua-duanya memilih PPG. Jadi tidak guru penggerak yang nggak lanjut ya. Sama juga sih kemarin infonya dari kami kalau angkatan 89 ya itu sangat mepet sekali kemarin kita tahu ya. Jadi jelang H-1
udah mau tutup kita baru tahu untuk pendaftarannya. Iya. Jadi memang ya kalau kita sendiri yang memang kalau kita mengikuti dengan sungguh-sungguh untuk program guru penggerak, saya kira manfaatnya bagus, Iya. sangat luar Manfaatnya biasa. sangat. Kalau efek sekarang gimana ke sekolah selama 9 bulan atau 1 tahun lebih ini? Kalau efeknya ke sekolah, ya alhamdulillah Pak. Semenjak saya mendapatkan pelatihan guru penggerak ini, alhamdulillah saya sudah bisa menggerakkan yang pertama ke siswa. Saya tujuannya saya ke murid, Pak. Murid, murid, dan murid. Memang kita seluruhnya kepada murid, Pak. Namun kita juga tidak terlepas untuk menggerakkan diri dan orang lain. Nah, di sini saya terlebih dahulu menggerakkan murid, mengaktifkan ya semacam OSIS, gerakan yang program-program yang sudah saya gerakkan. Nah, kalau ke gurunya program saya namain SGP1. Nah, SGP1 adalah ngobrol asik, sharing, guru SMP PGRI 1 Palembang. Nah, di Mantap. sini Itu berharap dan komunitas ya, bertujuan, komunitas ya. ya komunitas. Itu kemarin baru sharing-sharing semacam ngobrol biasa, dokumentasinya pun tidak terlalu banyak. Nah, sekarang saya mengundang narasumber yaitu Ibu Juniarti. Nah, disitulah nanti kesempatan saya mungkin untuk men-sharing lagi tentang program-program guru penggerak ataupun materi modul-modul yang ada di guru penggerak yang bisa kita terapkan kepada guru lain, dan mereka membuka para mindset mereka terdahulu menjadi lebih inovasi lagi. Itu harapan saya. Iya, benar sekali sih. Kadang memang reaksi kawan-kawan yang dari berbagai sekolah itu berbeda-beda ya. Ada Ya, yang benar mendukung sekali. semuanya 100%, ada kepala Ya, sekolah yang mendukung, ada yang tidak, yayasan juga ada yang mendukung, ada yang tidak. Tapi memang kembali lagi tadi yang kita diskusikan bahwa perubahannya datang dari diri kita dulu. Karena memang ilmu dan semuanya perubahan itu yang kita bawa semua. Kalau sudah perubahan dan mentality yang sudah kita bangun, itu sudah kita terapkan semuanya, kemanapun kita pergi juga akan nempel di kita, gitu kan? Itu saya kira hal yang sangat penting yang perlu kita terapkan ke diri kita masing-masing. Untuk harapannya Pak Dian, untuk ya, harapannya ke depan bagaimana? terhadap program guru penggerak ini, Ya, harapan saya terhadap program guru penggerak ini yang pertama, ya ditumbuh kembangkan lagi. Ibaratnya kalau misalkan kita berharap ini, kita kan tidak tahu ke depannya. Kita tidak tahu ke depannya, kita mungkin berubah menteri, berubah lagi programnya. Harapan saya, jika nanti ada perubahan, ada apa, program ini tetap dilanjutkan. Mungkin beda nama nanti atau selanjutnya, kan kita tidak tahu Pak memang. Karena program guru penggerak sangat-sangat bagus menurut saya. Kan kita mendapatkan bekal, mendapatkan pelatihan. Belum lagi ya kita bisa melihat sekolah-sekolah di luar sana menjadi kayak membuka mata dan pikiran, oh sekolah itu bisa kayak ini ya, kok di sekolah kami tidak bisa. Nah, jadi ketika kita berkolaborasi, oh di sekolah itu sharing, dia bercerita seperti ini, kita mendapat lagi inspirasi, kita terapkan kepada sekolah kita. Itu yang saya sangat-sangat ambil ilmunya. iya, benar sekali sih. Kayak kemarin ya, kita sudah melakukan pameran ya. Itu Iya, yang pameran. saya merasa luar biasa ya. Ternyata karya kawan-kawan juga hebat semua ya. Ada yang buat Iya, buku, ada yang buat media pembelajaran, ada yang membuat makanan dari bahan-bahan bunga dan sebagainya. Itu kalau kita tidak ikut program itu, saya kira itu hanya ngendem aja di ada. sekolah masing-masing ya. Dan akhirnya Dan kalau kita mengikuti program ini dan mengikuti pameran, itu kita tahu, oh ternyata mereka bisa melakukan itu ya, dan itu kita bisa bawa ke sekolah kita atau mungkin ATM atau mungkin bisa ditiru 100%, tidak masalah. Itu membuat iya, kita makin berkembang untuk materi-materi yang baru, inovasi dan kreativitas. Pak Dian, kemarin apa yang dirasakan pada waktu ikut ini pameran Loka 7? kalau yang saya rasakan terus terang sedih Pak, sedih dan Wah, terharu. kenapa sedih itu? Iya, karena terus terang sedih ya, kayak mana, sedih ibaratnya tidak bisa hadir tepat waktu kayak itu, karena momen-momen yang penting saya terlewatkan. Namun terharunya ya para 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 guru atau para CGP atau para peserta
sangat antusias mengeluarkan ya kemampuan dan skillnya masing-masing. Ini yang saya sangat sedih dan terharu. Andai saja menurut saya bisa ikut berpartisipasi sejak awal. Karena terus terang saya waktu itu kan Pak Ali pernah minta, Pak Dian tolong rekamkan saya nanti ya. Tahunya saya terlambat dan ada urusan di luar dari Oke. di luar dari kemampuan kita. Oh, kemarin gini ya. Setengah hari atau gimana? Iya Pak, setengah hari acaranya sudah mau selesai. Dan Oke, saya, tapi kan sebelumnya sudah bantu-bantu ini ya. iya, Sudah bantu kalau kameranya. dari Loka 7 dan bantu-bantunya sungguh luar biasa. Itu tidak terhingga kan kita sampai malam sudah Ya sesudah benar. Loka. Iya, kita sampai malam mengerjakan itu. Itu sangat ya sudah itu yang sangat saya menurut saya sangat sedih. Karena saya sudah tahu besok saya bakal ada kegiatan lain di luar dari panen raya gitu. Karena berbarangan. Hmm. Saya Oh sudah gitu ya. konfirmasi. Dan itu planningnya udah jauh hari ya. Iya, itu yang menurut Hmm. saya sangat sedih. Itu kemarin itu sebagai salah satu materi guru penggerak itu. Ketika kita terbentur konflik kepentingan dan Ya, juga dilema. masalah. Apa yang harus kita pilih Iya. dan apa yang harus kita Mana yang kita lakukan. utamakan ya. Hmm. Baik, untuk yang terakhir Pak Dian, apa Ya. harapannya dan juga mungkin motivasi buat kita semua agar nanti istilahnya istiqomah ya untuk berkarya dan berinovasi ke masa-masa depan. Harapannya mungkin harapannya tidak jauh beda dengan para guru-guru penggerak yang lainnya. Pastinya kita bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa ya, yang bisa berefek pada murid, memberikan dampak pada murid. Setelah kita pelatihan ini, kita bisa menerapkan ya ilmu yang kita punya dan berdampak kepada murid dan bisa memotivasi rekan sejawat ataupun eh, lingkungan sekolah kita. Dan yang pertama kalau yang terakhir swasta kan kita swasta mengangkat ya sekolah kita. Oke, membuat efek bagus, membuat Efek citra yang baiknya baik atas kehadiran kita ikut turut penggerak ya. Akhirnya berdampak pada semuanya, terlebih ke sekolah pada kita. murid. Baik, terima kasih Pak Dian atas waktunya, luar biasa. Semoga Oke. menjadi inspirasi kita kawan-kawan semua untuk tetap bergerak, tergerak dan menggerakkan. Dan kawan-kawan yang belum berkesempatan untuk ikut guru penggerak, silakan hunting terus, silakan ikuti terus. Kalau misalnya guru penggerak nanti istilahnya ya nggak ada, tapi harus kita tetap berkembang, harus kita ikut Iya. program-program yang untuk membangun diri kita, biar nanti apa yang kita kembangkan bisa menginspirasi diri kita, terus teman kita, siswa kita, terlebih nanti akan membawa citra baik untuk sekolah kita. Terima kasih Pak Dian, tetap Terima bergerak, kasih Pak Ali. tergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Oke, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you. Bye.